Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua. Mohon maaf saya telat ya, telat sekitar 11 menit. Ya. Nah, jadi nanti untuk selesainya ya mungkin kita bisa sedikit apa namanya pas waktu buka puasa ya nantinya ya. Mohon informasinya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas sebelum saya mulai ya. Jadi di kolom chat silahkan bisa disampaikan ya. Ya silahkan bisa ah sudah ya. Oke, clear ya. Sip. Sebentar, saya buka dulu net akadnya. Silahkan teman-teman bisa buka net akadnya. Ini sudah saya share belum ya? Saya share ya. Kok malah buka net akad Webex saya. Ya, mohon maaf tadi soalnya baru ada teknisi datang, jadi baru selesai ya ini. Nah, ini udah bisa. Oke, silahkan untuk bisa login dulu ke net akad. Kita cek dulu ya. Cek dulu. Ini jadwal kita adalah untuk melakukan lab ya. Jadi kita coba melakukan lab nanti. Ya. Ya. Kontennya ini. Ya. Baik, kita ke 26. Sekarang kita cek dulu masuk ke lab dan kemudian masuk ke yang terakhir ya sebelum nanti kita ujian. Saya ke ini dulu 27.1. Kita mulai 27.1 dulu. Kan, ya ini kok nggak menyerahkan. Bentar saya izin untuk menyerahkan kamu dulu ya. Sudah cukup terang ya, walaupun ya sama aja gelap sih. Oke, tidak terlalu bermasalah. Silahkan bisa disiapkan, kita ke sini dulu ya. Silahkan bisa disiapkan. Kalau yang sudah, silahkan bilang sudah di kolom chat ya. Yang sudah bisa memberikan informasi. Oke, sudah ya, dan ya. Oke, kalau sudah silakan dibuka untuk ininya sambil juga menunggu teman-teman yang lain membuka tutup. Silakan dibuka dulu tutup. Nah, saya dulu dulu ya.
Ya, ini kita akan coba untuk mempelajari ya, baca nanti. Jadi di salah satu kita realisasi sistemnya di kemudian nanti kita akan masih karena karena apa namanya ya periode dan bagian di Victorian yang ada di virtual university tadi gitu ya. Dan yang perlu kita kan untuk yang pertama ini, nah ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana caranya kita untuk menormalisasi. Nah, kita butuhkan yang pertama ada dua dulu ya di sini, CyberOps sama Security Onion. Kita jalankan dulu salah satu dulu ya, CyberOps Workstation dulu kita jalankan. Ya. Oke, gambar saya apa wajah saya terlalu hitam nggak apa-apa ya. Kayaknya terlalu gelap ya di sini. Tidak masalah. Nah, ini saya coba jalankan. Silahkan bagi yang baru join. Nah, lab kita hari ini adalah lab ini ya. Mana tadi? 2715. Ya, 2715. Nah, kita lab 2715. Ya. Silahkan bisa masuk ke situ. Ya. 27. Ini tempat saya kok. Masalah. Saya terus saya ada apa ini dengan punya saya? Saya coba jalan lagi sekali lagi. Oke, Pak. Sudah ada begininya untuk vlognya. Seperti apa? Mohon juga informasinya kalau saya bisa bisa cek dulu, bisa coba riset dulu. Izin videonya nanti ya.
Saya sudah bisa nyala. Saya mohon bagi yang belum bisa nyala, eh, memberitahu ya, atau yang belum ready, belum siap, silahkan bisa. Semangat April. Karena nanti saya matikan sekarang sudah bisa join lagi ya. Saya sudah bisa menyalakan apa namanya workstation ya. Nanti coba saya jalankan lagi untuk videonya. Coba berat nggak? Mohon nanti kalau suara saya putus-putus diberitahu ya via ini, via apa namanya chat ya. Oke, untuk yang pertama di sini, nah, kita akan coba mengkonversi ya di epochnya di sini ya. Itu ada nanti biasanya sih bahasanya itu susah kita mengerti ya. Contohnya seperti ini nanti. Ini maksudnya apa dan lain sebagainya kan susah kita mengerti ya. Jadi kita ini kombinasi apa dan sebagainya kita kita masih bingung. Nah, sekarang kita akan coba untuk membacanya dengan menggunakan CyberOps Workstation. Nanti kita akan masuk ke terminal dan kemudian nanti akan kita coba untuk jalankan ya perintah-perintahnya. Oke, sekarang belum siap. Tahu ya belum sebelum itu ya dulu pengalaman ya paling teman jadi ya kita bisa apa namanya buka ini terminalnya terminalnya di sini terminalnya. Oke, siap sudah ready ya. Soalnya terakhir ada lagi ya kalau nggak salah setelah ini ya. Coba saya cek dulu di sini. Ini sih nggak ada lagi untuk jadwalnya. Ya sepertinya nggak ada. Tapi kalau misalkan nanti dengan konvensi ada nanti kita bisa untuk apa namanya laki-laki ini dengan saya adalah yang lain teman-teman saja dan kemudian kan bisa mengulang kembali tentang bagian lab karena nanti untuk lab ini juga menentukan dari teman-teman semua. Nah, yang pertama, nah saya coba untuk melakukan apa namanya istilahnya normalisasi. Nah, kita pertama kan cek dulu ya filenya nggak menggunakan slash home seperti ini kemudian kemudian kita jalankan lab to files ya. Kita masuk ke sana jadi kita masuk ke sini dan kemudian kita coba untuk jalankan komen untuk memiliki L ya dan kemudian di sini teman-teman memiliki yang namanya application Discord in epoch ya seperti ini epochnya ini kita kan coba untuk memberikan perintah AUBK ya. Jadi kita akan coba berikan perintah AUBK. Tapi sebelum saya pengen lihat dulu ya untuk filenya dari apanya ini yang mau akan kita normalisasi ini. Kita baca dulu di dalamnya seperti apa menggunakan perintah ini. Ini deadlock. Nah, kemudian seperti ini ya susah susah kita baca. Tampilannya seperti ini jadi susah kita baca. Ya. Dan kemudian kita dulu. Nah, di sini kita akan coba untuk jalankan. Saya rekam belum ya sudah. Sekarang kita akan coba untuk jalankan pastinya sebenarnya yang namanya AUK seperti ini. Dan kemudian kita tulisannya adalah bikin kemudian ini bagiannya sudah seperti saja ya. Tapi lagi seperti ini tidak ya seperti ini atau nanti teman-teman waktu pas mengerjakan soal ya itu jangan terpaku sama labnya tapi orientasi terhadap akan menjawab soalnya nantinya yang diminta seperti itu ya. Ini saya tuliskan dulu ya dolar 3 sama dengan STR time terus kemudian di sini ada C bintang terus kemudian di sini saya berikan 3 ya. Mungkin saya akan besar biar nggak terpotong nanti seperti itu.
yang saya berikan di sini adalah tanda tutup kurung. Kemudian setelah itu saya berikan kurung-kurung awal ya. Ini dan kemudian diikuti oleh print akan menormalisasi, akan menampilkan ke dalam bentuk yang lebih mudah kita baca ceritanya ya seperti ini. Application ini nah, tulisan yang tidak jelas ya itu akan lebih jelas. Jadi kita bacanya di sini adalah 18 terus 28 berapa? Dan kemudian kita lihat di sini hari Senin, Selasa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa melihat tampilan dari sebuah gambar, tampilan dari sebuah teks itu kan yang kita cara bacanya. Nah, itu sudah dalam bentuk format yang berbeda. Nah, ini salah satu metode yang disebut normalisasi. Ya, dalam seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan. Jadi kalau ada yang error untuk muncul, sangat disampaikan ke saya. Ya. Kalau ada semua ya sampai di sini semua berhasil. Nah, ini merupakan sebuah interpreter untuk membuat bikin di sini adalah untuk memulainya, untuk memulai skripnya, ya skrip yang akan kita tuliskan di sini. Skrip itu akan dengan menggunakan perintah kurung kurung kurung. Ya. Kemudian di sini S ada filternya, jadi pemisah ya, pemisah tadi ya, pemisahnya ya dengan pipe. Dan kemudian di sini digunakan dolar 3 ya, dolar 3. Ini dolar 3 ya di sini. Nah, dolar 3 ini dia nilai di kolom yang ketiga. Jadi mulainya di kolom yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, mulai dari sini. Kalau awalnya masih bukan kita nggak tahu gitu seperti itu. Kemudian di sini ada ya di sini. Nah, ya di sini ada fungsi yang untuk melihat waktu ya ini lihat untuk waktunya adalah ini. Kemudian application epoch.log nanti ada sebuah yang nanti kita normalisasi itu file targetnya ya kita mulai ini. Oke. Nah sekarang kita akan jawab ya seperti latihan jawab juga ya. Kita melihat apa yang saya tapi sekarang juga mencoba prakteknya itu yang saya akan mencoba bisa oh, tiga yang bawah iya teman tiga yang bawah silakan dilihat sekalian latih ya. Ini ada pertanyaan ya ini time-nya ini konversi format yang dapat dibaca oleh developer format ya dan kemudian apakah ini juga diubah saya jelaskan nah sesuai yang ada di sini yang diubah mulai dari kolom ke lebih dari ini kalau akan saya tunjukkan untuk dengan menggunakan perintah nama ini tadi nah yang pertama 3 N 4 N 1 Z 5 N 6 N itu masih sama nah, jadi memang pilihan masih sama mulai yang ketiga ya mulai yang ketiga di sini nah itu sudah bisa satu box 00 baca yang tiga tiga ya teman-teman semua tiga jadi di jawaban pertanyaannya tidak semuanya hanya di kolom tiga saja yang bisa kita ubah hari ini ya di kolom tiga saja yang kita ubah seperti itu pertanyaan saya yang jadi tadi di sini
Kemudian kita ya, sampai file dengan terlihat outputnya tadi. Tapi file lain, kenapa ada garis seperti ini ya di sebelum tanggal? Karena itu misalnya adalah file. Nah, sebenarnya nah, melihat ya, itu. Silakan bisa untuk seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, menggunakan di sini. Untuk di lain, di lain file, di seperti ini namun masih underscore underscore info dot log dan kemudian kita ya dan coba kita akan ini bahwa ada spasinya teman-teman semua bahwa ini ada spasinya yang sebenarnya error ya error bisa disampaikan mungkin ya ada tidak terlalu terlihat error kan ya mengikuti ya hal seperti itu. Saya di bagian ini bisa teman-teman lihat ya di screen kita rasakan ini ada spasi ini ada bagian spasinya. Nah ini ada spasi kita balik bawah kita backspace tadi dan 2 kali hilang. Jadi kita tunggu sehingga ada untuk out ini ada kaitan dengan save ya. Sebenarnya tentang X identitas juga masalah. Seperti ini. Saya akan enter. Kemudian sudah seperti X. Ini kan ini ada lagi ya sudah ada lain lagi ya. Jadi nah, perhatikan baru sudah hilang. Ini baris bawahnya sudah hilang. Ya seperti itu. Ditambah bahwa baris bawahnya sudah hilang. Nah, ada yang error atau kalau terus mau di kan ya sampai error. Sudah aman? Lanjut mohon informasinya juga notifikasinya kalau misalkan sudah oke tidak masalah lanjut jadi berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk membuat yang namanya lokalisasi di tanggal di timestamp ya jadi masalah enak untuk dibaca ya seperti itu. Oke sambil menunggu yang lain dulu saya paksa teman-teman untuk melakukan ya jadi melihat itu ujian praktek harus praktek dan kalau saya lihat atau beberapa tahun yang kemarin itu seringnya ya untuk prakteknya seperti yang Pak saya bilang itu ada yang nggak dijawab itu kan sangat menyedihkan saya kalau nggak dijawab jadi nggak tahu apa yang dikatakan kita mendapatkan sebuah file itu mau kenapa nggak tahu itu kan bisa sekali bantu nilainya juga ya dari atau dari sumber juga susah apalagi kalau misalkan kita lihat dari lulusannya itu hampir 50% setiap tahunnya itu. Jadi tidak sampai 50%. Jadi dengan ini bisa dari 100 orang sampai 20 nanti kan dari pihak apa namanya
kita bisa lebih ketat lagi dari yang seleksi ini seleksi langsung. Saya coba silakan teman-teman sudah yang sudah sampai di sini sama Mbak, kegiatan tadi dijawab ya. Tadi dijawab. Kalau ada yang bingung silahkan tanyakan seperti itu. Kalau ada yang bingung silahkan tanyakan. Bisa sampaikan kalau ada yang masih bingung. Sekali lagi nih saya tunjukkan dasarnya ada di sini semua ya. Nah ini perintahnya silahkan. Simpel seperti ini. Belum ada respon. Ya. 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 Terlalu cepat. Ya, kalau sekarang apakah bisa terdengar dengan jelas ya? Mungkin karena berat dengan menggunakan video ya. Saya coba untuk ini jelas ya. Oke, sip. Saya matikan dulu saja untuk videonya. Ya, silakan bisa ini bisa sampai ke sana. Silakan. Nah, silakan kalau ada permasalahan bisa disampaikan ya. Apakah sudah bisa untuk menjawab pertanyaannya? Masalah kalau ada yang bisa disampaikan. Sambil menunggu juga, mohon informasinya ada permasalahan atau tidak, atau bisa saya lanjut? Lanjut ya. Oh, untuk pertanyaan diulang. Oke, siap. Untuk pertanyaan berarti diulang. Nah, pertanyaan yang pertama ini ya. Jadi besok fokusnya itu ke pertanyaan. Jangan ke yang lain ya, seperti itu. Jadi kita fokusnya adalah ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya di sini, yang pertama, apakah timestamp dari file tersebut, dari epoch file, file yang tadi kita jadikan sebuah target itu, sudah dalam bentuk human readable format, dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia? Nah, jawabannya apa? Bisa. Jadi sudah bisa dibaca oleh manusia karena kita tadi sudah membuktikan kan ini dalam bentuk yang apa namanya? Bisa kita baca. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ya, apakah ada file lain yang dimodifikasi di situ? Nah, kita bisa jelaskan dengan detail. Yang ini yang dimodifikasi hanya mulai dari baris kolom ketiga. Karena kita tadi menggunakan yang namanya $3. $3 ini mulai dari kolom yang ketiga. Ya, seperti itu. Jadi $3 ini mulai dari kolom yang ketiga. Nah, kolom yang lain bagaimana? Nggak akan berubah. Tetap sesuai dengan apa yang tadi sudah kita lihat dengan menggunakan perintah nano di situ. Jadi yang diubah hanya di kolom yang ketiga. Jadi yang diubah hanya kolom yang ketiga. Karena apa? Karena ini. Ya, teman-teman sudah paham ya di sini. Nah, itu silahkan nanti dijelaskan. Saya detailnya di sini dalam bahasa Indonesia seperti itu. Besok waktu pas
teman-teman ujian ya, seperti itu, skill exam. Nanti silahkan juga jelaskan itu dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti ya di situ. Dan kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ini silahkan bandingkan dari konten filenya dengan konten yang dihasilkan. Konten filenya yang dengan yang dihasilkan. Seperti itu. Ya. Apakah ada, mengapa ada baris ini? Mengapa ada baris ini? Mengapa ada baris ini? Ada yang tahu alasannya? Karena tadi ada line tambahan. Kosong, line kosong. Ada baris kosong tadi. Nah, oleh karena itu kita hapus. Kita buka dengan menggunakan perintah nano tadi. Nano seperti ini. Kita buka, masuk ke dalam ya. Dan kemudian kita cek di dalamnya itu apakah ada baris kosong atau tidak. Di baris yang paling akhir. Kalau masih ada, silahkan di-delete. Kemudian di-save, dan kemudian nanti silahkan bisa dijalankan kembali perintah ini, ABK-nya ini. Ya. Jadi ini adalah perintah untuk melakukan ya atau perintah untuk melakukan normalisasi ya seperti itu. Jadi ini adalah perintah untuk melakukan normalisasi. Dan kemudian hasilnya ketika kita jalankan perintah itu, ini udah nggak ada, ini udah hilang dan menjadi ini. Ya. Itu adalah jawaban untuk yang ini. Ya. Dan kemudian silakan gunakan nano untuk tadi membukanya ya. Dan kemudian dijalankan lagi untuk ABK-nya, apakah outputnya sudah betul atau belum. Kalau sudah betul, silahkan dijelaskan. Itu impact dari apa? Dampak dari apa nantinya seperti itu. Dan kemudian, nah sekarang kita akan menjalankan script ini, script yang di bawah ini. Untuk apa tujuannya? Untuk melakukan save, untuk menyimpan, ya seperti itu. Jadi kita akan menjalankan script itu untuk menyimpan. Jadi akan saya sedikit geser. Dan sekarang kita akan coba untuk jalankan script yang baru, ya. Di sini adalah perintahnya adalah sebenarnya sih sama ya, sebenarnya sama dengan yang sebelumnya tadi seperti ini, ya. Tetapi kita tambahkan tanda seperti ini, panah ya, seperti itu ke kanan. Kita akan simpan dia di application X, ya seperti ini, underscore in, bukan epoch ya, tapi human. Maksudnya untuk yang bisa kita baca nantinya. Sebenarnya ini sih bebas. Mau dikasih file nama apa saja itu bebas. Jadi mau dikasih nama A, B, C, D itu bebas, silahkan nantinya. Tetapi ini kita sesuaikan dulu dengan yang ada di skenario. Nah, seperti ini kita enter. Ya. Kemudian kita akan coba lihat langsung ya dengan menggunakan perintah cat ya. Nah, cat di sini dengan menggunakan application X in human log. Nah, kita akan lihat apa yang tadinya sudah kita jalankan di normalisasi yang sebelumnya itu akan menjadi sebuah file karena kita akan simpan di dalam sebuah application x underscore in underscore human.log dan kemudian ketika kita cat kita lihat itu tampilannya sama dengan apa yang sudah tadi kita lihat sebelumnya ya. Jadi ini yang ada di sini sama. Jadi sudah bisa dijelaskan ya untuk outputnya seperti apa. Apakah ini sesuai dengan yang diharapkan? Itu jawaban yang ada di pertanyaan yang E. Silahkan bisa dijawab di situ untuk latihan jawab soalnya. Ya. Nah, coba perhatikan di sini tidak ada lagi extra line, sudah tidak ada lagi ini karena tadi sudah kita hapus. Jadi yang disimpan adalah yang ini, ya, di situ. Oke, clear ya sampai di sini. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan coba bandingkan dengan yang sebelumnya. Dengan yang sebelumnya itu ada di sini. Cat application di epoch-nya ya di sini. Nah, .log kita akan enter. Nah, coba kita bandingkan atas dan bawahnya ini. Nah, tampilannya masih seperti ini. Ya. Jadi yang tadi belum kita normalisasi bentuknya seperti ini, yang sudah kita normalisasi bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini khusus untuk lab session ini, saya akan jelaskan detail step by step-nya. Tetapi untuk mengerjakannya, nanti tidak harus sedetail ini. Yang terpenting bisa jawab soal. Jangan sampai nanti cuma fokus di CyberOps Workstation-nya, tetapi kita tidak menjawab soalnya. Sama saja, nggak ada nilainya nantinya. Seperti itu. Ya.
Jadi yang terpenting apa yang diminta oleh skenario yang ada di PDF kita lakukan di CyberOps Workstation ataukah Security Onion dengan tujuan itu untuk membantu menjawab soal. Bukan malah nanti skenarionya itu untuk membantu kita lab. Praktikum itu enggak, tetapi sebaliknya. Jadi lab itulah nanti tools yang kita demokan hari ini itu untuk membantu untuk menjawab soal, ya. Dan kemudian next kita akan coba normalisasi sekarang ya. Kita sudah di epoch-nya sudah kita akan jalan di Apache, di application X-nya sudah kita akan berpindah ke Apache. Nah, di Apache kita coba cek ya, di Apache ada nggak sih Apache inbox.log? Nah, ini sudah ada ya, enter. Nggak bisa kita baca, ya bisa sih bisa, tapi bikin pusing seperti ini ya, bacanya kan bikin bikin pusing. Kalau kita coba, untuk cek ya first column ya, di sini adalah, untuk kolom pertama, ini adalah 198.51.100.213 ya berkaitan dengan, alamat IP kan seperti itu, ya. Dan kemudian nanti, dia dipisahkan dengan menggunakan ini, tanda apa namanya itu, eee, strip ya, minus seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa ini tidak ada nilai. Ketika kita memiliki, simbol seperti ini, minus seperti ini, berarti dia tidak ada nilai. Dan kemudian untuk, kolom yang keempat ya di sini, ini adalah epoch time-nya. Kita belum bisa membacanya, itu tanggal berapa, itu jam berapa, nggak bisa kita baca. Harus kita konversi dulu, ya. Jadi itu nggak bisa kita baca. Nah, nanti yang mau kita normalisasi di sini, kolom kelima, di sini ada untuk, masalah apa namanya, kontennya ya, di sini, dia ngapain, deskripsinya seperti itu. Dan kemudian di sini adalah status code dari HTTP-nya, ya, 401 ya. Kemudian di sini adalah berkaitan dengan kolom yang ketujuh, kolom terakhir, ini berkaitan dengan respon dari kliennya. Nah, ini biasanya nanti berkaitan dengan apa namanya, port juga ya, seperti itu. Tadi respon dari kliennya. Nah, oke, sekarang kita akan jalankan ya, kita akan jalankan di situ untuk pertanyaan yang pertama, sebelum kita menjalankan jadi fokus sama sama pertanyaan ya di sini. Coba sekarang dibuka halaman halaman 5 ya, halaman 5. Halaman 5 silahkan dibuka dulu halaman 5, scroll ke halaman kelima ya, teman-teman semua silahkan bisa scroll ke halaman kelima sambil saya tampilkan juga ya. Kok nggak bisa saya geser? Wah, ini dia sudah bisa saya geser. Halaman kelima di sini. Jawab pertanyaan dulu. First, answer the questions ya di sini. Yang pertama adalah dalam konteks ini ya, konversi timestamp. Karakter apa yang nantinya ya, karakter apa yang nantinya akan bekerja sebagai good delimiter karakter ya, untuk delimiter yang baik di situ. Jadi karakter pembatas yang baik untuk file log dari Apache-nya tadi itu. Jadi karakter apa yang berfungsi atau karakter apa yang akan bekerja di situ sebagai karakter delimiternya, karakter pembatasnya untuk file log Apache yang ada tadi sudah kita lihat di sini. Ya. Delimiternya dia apa? Ada yang tahu delimiternya apa? Spasi ya. Bisa kita lihat spasi ya seperti itu. Kemudian how many column ya? Berapa kolom yang kita bisa cek di situ? Total ada berapa tadi? 7 ya. Kolom 1 sampai 7. Kemudian di sini untuk pertanyaan selanjutnya, di file Apache tadi, kolom keberapa yang berisi timestamp? Bisa kita cek kan? 1, 2, 3, 4. Kolom keempat. Ya, kolom keempat. Ya. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Itu ada kolom keempat. Oke, sekarang kita akan coba untuk jalankan ini, perintah ini ya. Silahkan teman-teman bisa jalankan, copy paste juga boleh seperti itu. Ini saya akan coba untuk copy paste biar nggak terlalu lama ya. Pinnya nggak bisa, paste-nya juga nggak bisa. Wah, ini ada apa dengan laptop saya ini? Nah, kan nggak bisa juga. Oke, nggak masalah. Nah, saya tuliskan saja kalau seperti ini ya. Nah, ya, bikinnya. Nah, ini saya ubah. Sorry. Nah, tadi mana? Nah, ini saya ubah. Delimiternya tadi menggunakan pipeline, sekarang saya akan ganti dia dengan menggunakan spasi. Ya, dengan menggunakan spasi. Kemudian dolarnya karena dia kolom keempat, perhatikan di sini kolom keempat, yang tadi adalah 3, ini sekarang jadi 4. Ya, karena kita akan eksekusi di kolom yang keempat. So, next field-nya harus kita akan ubah juga ya, dolarnya di sini harus mengikuti yang awal. Jadi dia harus 4 juga seperti itu.
Kemudian print, ya, kemudian di sini kita akan, ubah namanya bukan application ya, di sini adalah namanya dia adalah wait, Apache, Apache. Ya, seperti ini, input log ya. Kita akan coba enter sekarang. Nah, coba hasilnya sudah bisa kita baca. Fokus ke kolom keempat. Yang tadinya angkanya 12210588800, nah sekarang sudah berubah menjadi Wednesday 31 Desember 1969 seperti itu. Ya, ini adalah proses normalisasinya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawabkan, deskripsikan outputnya itu. Maksudnya seperti apa? Apakah sudah benar atau belum? Ada masalah atau tidak? Bisa kita baca atau enggak? Nah, seperti itu. Dan kemudian, sekarang kita diminta untuk nge-save ya, teman-teman semua. Kita diminta untuk save ya, save ya nantinya. Dan kemudian kita bandingkan untuk lognya tadi. Sebenarnya nggak usah kita save juga nggak apa-apa kalau misalkan sudah memang benar-benar kita sudah paham ya seperti itu. Untuk save-nya kita tinggal menggunakan perintah tadi. Tanda seperti ini. Ya, mau disimpan di apa terserah ya. Apache inhuman misalkan. Inhuman.log ya, seperti ini. Oke, kemudian saya cat Apache inhuman.log seperti ini. Ya, tampilannya sama dengan sebelum saya akan jalankan tadi perintah untuk melakukan normalisasi ya, seperti itu. Jadi sama, ya. Hasilnya pun sama karena apa? Saya cuma cuma memindah di sini, ya. Jadi tanda panah ke kanan itu ya, itu adalah tandanya untuk menyimpan, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta teman-teman jawab pertanyaan, ya, seperti itu. Jadi silahkan untuk yang di halaman 5 sudah ada eh, ini kan sudah ada insight ya, sudah ada apa namanya istilahnya itu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi untuk C dan D itu sudah cukup cukup clear ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk course ini susah-susah gampang. Ketika kita misalkan memperhatikan dan kita melakukan apa namanya lab secara mandiri ya, tidak hanya mengandalkan dengan apa yang sudah saya demokan, tapi saya minta juga teman-teman untuk mendemokan karena ini saya paksa. Bisa jadi kan teman-teman juga juga masih bekerja juga, pulang dari kerja dan lain sebagainya. Nah, itu kan belum belum tentu nanti punya waktu untuk mengerjakan seperti ini. Makanya waktu lab session seperti ini ya, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Bisa jadi nanti setelah ini kan buka puasa, setelah buka puasa, sholat taraweh, capek, tidur, sahur, paginya berangkat kerja lagi. Kapan mau mengerjakan kan? Nggak ada waktunya kan? Makanya di sesi seperti ini saya paksa untuk teman-teman nanti untuk bisa mengerjakannya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau ada saya persilahkan. Kalau nggak ada saya lanjut ya ini. Ya. Nah, sekarang saya akan tanyakan, apakah ada incorrect problem di sini? Ya, coba teman-teman, ada incorrect problem nggak? Nah, betul, itu ya. Sudah ada nih yang tanya ini. Ya, kok kenapa kok hasilnya itu semua? Nah, itu. Ya, nah sekarang kita akan coba jalankan script yang kedua. Nah, di sini perintahnya, nah AWK ini ya, eh, fs ofs masih sama ya, delimiternya kita menggunakan spasi, tapi di sini ya kita akan ganti ini. Duh, saya salah. Delete saya mana sih tombol delete saya itu? Nah, ini dia. Nah, kita akan coba sekarang seperti ini ya. Oke, kemudian kita taruh di sini adalah kayak rumah ya, kayak tanda rumah seperti ini. Kemudian double kurung kurawal, tapi kita kasih pipe dulu. Kemudian kita kasih rumah, kita kasih bracket ya, kurung kotak seperti itu. Dan kemudian kita berikan $4 karena yang kita eksekusi di ini yang keempat ya. Print sudah. Nah, kemudian kita akan jalankan perintah print lagi. Tadi kenapa saya hapus printnya? Print di sini print
Kemudian kita akan jalankan script lagi $4 ya. strf time, kemudian kita kasihkan apa namanya %C ya, seperti ini, kemudian koma $4 ya, seperti ini kita kasihkan tutup kurung rawal ya, print Apache ya, sekalian mau di save juga boleh, enggak sih juga nggak masalah, seperti itu. Kita coba enter. Wah, ada error. Nah, kita bisa cek errornya ada di mana. Sintak errornya. Kayaknya di sini, di daerah sini sintak errornya. Saya coba cek dulu ya sintak errornya. Bikin fs sub. Ya, ini sudah betul. Kemudian ini juga sudah oke. Ini juga sudah oke. $4 ya. Kemudian di sini adalah C dolar. Kemudian kita inputkan print ya. Kemudian print. Oke, ini sementara kita nggak usah jalankan dulu. Yang ini biar mudah untuk cek errornya ya. Oke, ini sepertinya sudah print. Coba sebentar saya jalankan dulu. Ya, ada error. Oh, di situ di $4. Di $4 kita cek dulu $4. Oke, koma. Wah, ini dia ternyata ya. Bener nggak sih? Kita cek dulu. Nah, masih ada salah di situ. Oh, kurang tanda kurung. Ya, maklum ya, seperti ini. Jadi dolarnya kurang tanda kurung. Nah, ini dia, teman-teman semua. Ya, ini kurang tanda kurung. Ini harusnya di sini dikasihkan kurung. Oke, sudah sip ya. Nah, kita sudah bisa masukkan dia ya di dalam sebuah seperti ini. Dan kemudian di sini ya dia akan mensubstitusi ya, mensubstitusi apa yang tadi ada di kolom yang keempat. Jadi sudah nggak Desember semua tadi ya. Nah, ini sudah berubah ya. Teman-teman sudah bisa lihat ya di sini ya. Nah, ya kan? Seperti itu. Dia akan mensubstitusi. Jadi untuk yang atas seperti ini jadinya seperti ini, yang atas seperti ini jadinya seperti ini, yang atas seperti ini jadinya seperti ini. Nah, jadi memang harus teliti ya. Ini efek sudah mau berbuka puasa ini. Jadi sudah nggak fokus ya. Jadi tadi saya kurang tanda apa namanya kurung seperti itu. Mohon adakah ada yang error untuk menampilkan ini karena ini akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi silahkan gunakan ini perintahnya ini ya. Seperti itu. Silahkan bisa gunakan itu. Ya. Ini jadi kita menampilkan errornya. Saya baca chat malah baca error. Jadi kita menampilkannya itu ada dua line karena kita menggunakan printnya itu adalah dua kali. Print yang pertama adalah untuk melihat yang pertama tadi, kemudian disubstitusikan dengan menggunakan yang terbaru ya seperti itu. Nah, ada yang error. Kalau yang error silahkan dilihat yang mana errornya. Jadi di sini ada tanda tanda topi, yaitu topi itu menunjuk kemana? Ini salah satu contohnya tadi. Saya menunjuk ke angka $4, berarti ada yang masalah di sini, yaitu apa? Oh, ternyata di situ kurang yang namanya kurung. Tutup kurungnya kurang, ya. Jadi tutup kurungnya kurang. Jadi silahkan bisa dicek. Silahkan bisa di troubleshoot sendiri-sendiri, ya. Atau bisa dikirimkan ke chat ke saya, ya, seperti itu. Ya, komennya, perintahnya. Nanti saya bantu untuk melihat permasalahannya ada di mana. Seperti itu. Jadi saya harap semuanya bisa mendemokan ini, ya. Semuanya bisa mendemokan ini, ya. Nah, saya mohon informasinya juga dari teman-teman apakah sudah ada yang berhasil? Kalau yang berhasil silahkan sebutkan berhasil ya atau sukses seperti itu di kolom chat agar saya juga bisa mengetahui ya kinerja dari teman-teman ya. Oke, sukses. Terima kasih. Ya, sudah ada. Sama Pak Kurung.
kurang kurung, sudah sukses. Oh iya, sama, kurang kurang kurung tadi. Berarti sama kayak saya ya, kurang kurung, seperti itu. Terus silahkan bagi yang lain, ya, untuk bisa disampaikan. Nah, ini yang respon dari tadi orangnya ini aja, yang lain di mana ini? Atau yang di lain baru persiapan buka puasa, ya. Silahkan untuk ini, untuk disampaikan ya. Sudah ada yang sukses juga, silahkan bisa disampaikan. Nah, ini sebenarnya sudah selesai di CyberOps Workstation ya. Jadi setelah ini kita akan shutdown ya, seperti itu. Jadi harapannya untuk tahap pertama ini semuanya sukses dulu. Part satu, part 2 ini sukses semua dulu, ya. Baru nanti kita akan beralih ke security onion, ya. Kita masih ada cukup waktu ya untuk normalisasi seperti ini. Kalau tidak salah soal-soal jenis seperti ini muncul, walaupun cuma satu soal nantinya. Jadi yang kita demokan hari ini itu cuma untuk menjawab satu soal di ujian akhir nanti ya. Itu salah satunya nanti seperti ini. Jadi untuk perintah-perintahnya itu difamiliarkan ya seperti itu. Silahkan nanti untuk ini dan kemudian yang teliti juga kan. Kalau tidak salah untuk ujiannya nanti kalau misalkan kita mengacu ke course yang lain, kalau yang CCNA untuk yang tahun ini itu dibebaskan ya, seharian full itu dibebaskan, tapi untuk yang CyberOps saya belum menerima panduannya. Dari panitia saya belum menerima panduannya. Nah, kalau teman-teman sudah menerima ya nanti silahkan ikuti ikuti panduannya itu. Jadi nanti tergantung teman-teman senggangnya kapan, karena kan kalau dilihat banyak yang bekerja juga ya. Itu senggangnya malam hari silahkan malam hari, senggangnya pagi hari silahkan pagi hari, senggangnya nanti siang waktu jam istirahat mau dilakukan untuk ujian silahkan nanti bisa dilakukan untuk ujiannya itu di siang hari, di sela-sela jam istirahat kan karena kita nggak makan siang bagi yang puasa ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya shutdown ya untuk yang CyberOps Workstation-nya ini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Jadi untuk jawabnya sudah bisa ya, deskripsikan output, menjelaskan, menganalisis dan sebagainya berbasis apa yang sudah kita lakukan. Jadi lebih baik ketika nanti teman-teman menjawab sebuah pertanyaan, itu silahkan berikan evidence-nya, berikan buktinya, screenshot sajalah. Itu sudah cukup bagus itu. Itu sudah istilahnya menyenangkan hati para kami yang mengoreksi seperti itu ya nantinya. Itu screenshot saja hasilnya seperti apa, ya. Oh, panduannya sudah dikirim. Oke. Kalau tidak salah mulai jam 1 pagi, kira-kira 22 jam waktunya yang diberikan. Ya, betul. Memang seperti itu. Jadi kita tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun yang kemarin ya. Jadi untuk yang tahun kemarin kita full kita melakukan factoring ya, seperti itu nantinya. Tetapi kalau yang sekarang kalau tidak salah kita bebaskan. Jadi teman-teman nanti masih bisa untuk apa namanya? Membuka kembali materinya, masih bisa melihat kembali komen-komennya, perintah-perintahnya dan harapan saya tidak ada lagi PDF yang tidak ada jawabannya. Wah, itu saya mau memberikan nilai 0 itu juga nggak tega juga sebenarnya. Jadi ya minimal kalau kalau memang benar-benar error dan lain sebagainya, ya screenshot kan error itu ya bilang saja error seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada yang kosong seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat effortnya ya usaha dari teman-teman itu seperti apa. Jadi kita nilai dari usahanya. Jadi jangan sampai benar-benar blank, ditinggalkan blank ya seperti itu. PDF-nya kosong seperti itu, nah itu jadi masalah. Dan jangan lupa yang seringnya nantinya nggak dikasih nama. Walaupun nanti kita apa namanya sebenarnya ya kalau misalkan kita menggunakan sistem yang ada di NetAcad kita juga belum belum diberitahu. Mungkin nanti dari kami kalau nggak salah dibantu oleh fasilitator untuk membuatkan yang namanya uploader ya, itu silahkan nanti berikan nama juga nanti di situ. Walaupun kita bisa identifikasi dari user teman-teman yang ada di NetAcad itu kita bisa identifikasi dari situ. Berarti bebas ya? Iya, bebas seperti itu. Apa mengikuti jadwal yang sudah diberikan sebelumnya. Tidak mengikuti jadwal yang diberikan sebelumnya. Kalau di jadwal sebelumnya kan kita jam 15.30 sampai 18.30 ya. Jadi ini bebas, terserah. Kalau nggak salah ini pertemuan terakhir kita. Ya, ini pertemuan terakhir kita untuk integrasi di CyberOps. Kalau tertarik lagi nanti misalkan ketemu dengan saya lagi, kalau tidak salah Kominfo membuka course lagi nanti di akhir tahun ya, pertengahan tahun, akhir tahun itu untuk yang DevNet ya, itu nanti silahkan ikut itu kemungkinan besar nanti ketemu saya lagi walaupun juga ada instruktur-instruktur lain yang juga bisa untuk mengajarkan DevNet ya seperti itu. Karena kemarin untuk yang course yang sebelumnya saya mengajar di BPPTIK bukan yang di TS ini. Jadi yang di BPPTIK itu sudah itu malah yang pertama kali warga negara Indonesia yang mendapatkan ini apa namanya? Ya sebenarnya dari instruktur dulu ya.
Instruktur dulu itu instrukturnya Indonesia itu masuk ke 100 besar instruktur yang jadi pionir ya, yang pertama kali mengajarkan DevNet karena itu adalah course barunya dari Cisco. Dan kemudian untuk yang peserta yang kami latih pertama kali itu malah kemarin dari BPTIK, yang dari DTS malah belum. Kalau rencananya sih pertengahan tahun, tapi kita coba tunggu informasinya dulu dari pihak Kominfo ya, seperti itu. Oke, untuk di chat ya, di sini ada banyak pertanyaan yang masuk. Masuknya bukan final exam ya. Untuk praktek nanti ada sendiri skill based assessment. Silahkan nanti dicek kalau nggak salah harinya beda ya, seperti itu. Untuk harinya beda dengan final exam. Final exam nanti silahkan teman-teman bisa mengerjakan seperti halnya kayak di kuis. Nah, tinggal pilih saja yang benar mana, pilihan ganda seperti itu ya. Kalau ada multiple choice, multiple answer ya dua atau beberapa pilihan yang benar silahkan nanti dicentang. Atau nanti ada yang modelnya drag and drop, nah silahkan nanti diikuti. Jadi beda harinya, mohon nanti beda harinya ya, seperti itu. Kemudian info dari panitia ya, ini ada final exam terbuka selama 22 jam dengan durasi pengerjaan 150 menit. Iya betul. Final exam dan juga nanti skill based assessment ya, SBL, ujian teori sama ujian praktek itu kita bebaskan mulai dari jam 1 malam sampai jam 11 malam. Jadi 22 jam. Silahkan pilih waktu yang kira-kira teman-teman bisa mengerjakannya kapan. Dan setiap pekerjaannya untuk yang final exam-nya adalah 150 menit. Dan diperhatikan, hanya bisa take sekali. Hanya bisa ambil sekali. Kalau nggak lulus, kita ketemu lagi di remedi. Ya, seperti itu nantinya. Jadi cuma boleh sekali. Jadi silahkan dipergunakan semaksimal mungkin. Yang pengen dapat voucher, diusahakan minimal 75% di first take-nya ya. Jadi di first attempt-nya ya. Percobaan yang pertama itu kalau bisa di atas 75%. Ya. Dan kemudian nanti silahkan bagi yang belum nyampe 75% ya silahkan nanti mengerjakan ulang. Mengerjakan ulang di sesi remedi beda hari, bukan di hari yang sama. Jadi hari itu cuma diaktifkan sekali saja. Ya, ya betul. Peserta mengerjakan final exam secara mandiri pada rentang waktu jam 1 malam sampai jam 11 malam. Ya betul seperti itu, Pak. Nanti silahkan bisa disiapkan waktunya. Silahkan mau jam berapa dan sebagainya dikondisikan, mau yang apa namanya tengah malam boleh seperti itu ya, mau habis sahur juga boleh misalkan yang mau sahur ya, seperti itu, atau yang begadangan mau jam 1 malam juga dipersilahkan ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada saya persilahkan sebelum saya shutdown ini untuk yang CyberOps dan saya akan beralih ke Security Onion ya, seperti itu. Nggak ada? Sudah sukses semua? Sudah clear ya? Oh ya, kalau lagi final exam mati lampu. Ya, nanti kalau mati lampu, durasinya masih ada, biasanya akan terlock. Silahkan nanti bilang ke kita, nanti saya juga akan monitoring ya selama itu, selama apa namanya, selama selama proses final exam nanti jatahnya kalau nggak saya Pak Melvin, saya agak lupa untuk jadwalnya, nanti saya cek lagi jadwal saya. Hari final exam nanti instruktur akan monitoring dan fasilitator juga akan monitoring ketika mati lampu, listrik mati lampu, ataukah ada kendala jaringan yang tiba-tiba nggak bisa melanjutkan, itu ditunggu saja. Jadi ketika listriknya sudah nyala, jaringannya sudah kembali lagi, itu silahkan dilanjutkan. Biasanya nanti dia otomatis ada tombol untuk resume-nya, untuk melanjutkan. Tetapi kalau tidak, itu terlock. Itu nanti harus melalui dashboard-nya instruktur untuk bisa mengaktifkan kembali. Atau untuk membuka lock-nya itu, bukan mengaktifkan kembali, tapi membuka lock-nya, membuka kuncinya. Jadi dari sistem itu sudah dipersiapkan dengan berbagai kondisi apapun itu ya, listrik mati, kemudian jaringannya tiba-tiba kuotanya habis, ataukah nanti ada internetnya putus dan lain sebagainya, itu masih bisa nanti dilanjutkan. Tetapi durasi waktunya yang perlu diperhatikan, durasi waktunya nggak nambah. Durasi waktunya akan sesuai dengan yang terakhir kali kapan, seperti itu. Nah, kalau remet dan nggak remet itu tergantung nanti dari nilai akhirnya dapatnya berapa, seperti itu nantinya. Kalau misalkan nilainya akhirnya nanti di atas 75 ya nggak usah remet, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau ada saya persilahkan sebelum saya shutdown ya. Saya sekalian mau shutdown deh di sini. Shutdown ya. Nah, ini saya shutdown sambil menunggu ya di situ. Ada pertanyaan lagi saya persilahkan ya. Kalau ada saya persilahkan. Nah, ini sudah seleksi alam nih dari ya, karena ini kan program pemerintah ini kan tahunan ya. Jadi untuk yang dulu itu memang nggak ada seleksi. Saya pertama kali ngajar tahun
2017 atau 2018 ya program dari Kominfo ini yang DWS ini. Itu pertama nggak seleksi, tapi ada banyak yang seleksi alam modelnya seperti ini. Nah, ini kemarin juga sudah diseleksi ada seleksi alam lagi. Nah, bisa jadi nanti untuk yang tahun depan seleksinya lebih ketat lagi ya, seperti itu nantinya jatuhnya. Jadi harapannya yang beruntunglah teman-teman yang sudah masuk, yang sudah lolos seleksi. Nah, ini dimanfaatkan sebaik-baiknya agar nanti bisa bisa lolos. Atau yang pengen dapat voucher tadi silahkan nanti bisa dimaksimalkan di first attempt-nya. Jangan sampai remet ya seperti itu ya. Jadi nanti dapat dapat 2 sertifikat ya. Sertifikat biasanya dari Cisco secara otomatis itu dapat dari dashboard-nya teman-teman. Dan kemudian nanti kalau misalkan mau pengen tanda tangan dari saya silahkan nanti download pilih nama saya dan kemudian kirimkan nanti via Discord ya seperti itu. Dan kemudian nanti akan saya berikan tanda tangan digital. Tapi kalau nanti ke Pak Melvin, silahkan nanti pilih yang namanya adalah Pak Melvin, kemudian kirimkan ke Pak Melvin dan dapatkan tanda tangan digital dari beliau. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Saya lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke part yang ketiga. Mungkin ini adalah part terakhir kita hari ini ya. Kita akan menjalankan sekarang berkaitan dengan security onion. Nah, kita jalankan security onion-nya. Tadi kita sudah jalankan apa namanya? Cyber Workstation, sekarang kita jalankan security onion-nya. Jangan dijalankan dua-duanya kalau nggak mau ngehang, apalagi saya sekarang jadi host, ya seperti itu. Saya itu kemarin ngajar di DevNet itu dijalankan, yang satunya adalah untuk image-nya untuk yang Cisco router, ya itu dijalankan dengan menggunakan virtual box seperti ini. Kemudian satunya untuk ngoding ya dengan menggunakan sama-sama dua-duanya 4 giga. Ya, RAM saya cuma 4 giga. Berarti kalau 4 kali 2 8 giga. Belum saya menggunakan Zoom, belum saya menggunakan apa namanya? Webex dan sebagainya. Wah, itu langsung langsung saya apa? Disconnect ya. Dan kemudian saya ngehang selama beberapa saat sekitar 5 menit baru nanti terrestart. Nah, itu kan membuang-buang waktu ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi saya persilahkan sambil menunggu untuk loadingnya ya, proses loadingnya. Ini saya mohon saya nonaktifkan dulu video saya terus berarti dari Webex-nya. Ini saya menggunakan komputer yang berbeda. Ketika saya itu kok nanti di akhir sesi kita foto ini terakhir kali ya seperti itu. Masuk ya saya. Kalau enggak ini berarti. Hang ya. Agak lama. Nah, sebentar. Masih loading, belum jalan. Kita dulu. Respon ternyata apa dia ngehang punya saya. Sebentar, saya akan coba dulu. Sambil menunggu saya si teman nah ini sudah masuk ini. Baru mau saya ah, sudah ready untuk ini untuk part kita jalankan part 3 menyiapkan ya ready sudah siap atau belum? Kalau sudah saya mohon informasinya ya. Sampaikan. Kalau ada yang tertinggal silahkan bisa bilang itu. Oke, sudah siap ya. Juga yang lain. Lain bagaimana? Wah, ini jangan-jangan atau kolak. Ini kalau yang di Jakarta
kurang ya, saya di Jogja sekitar jam jam 5:30 jadi nanti ya kita nggak akan lebih-lebih dari 5:30 ya, kalau lebih ya lebih sedikit lah. Buka ya ini ya? Atau yang di WIT, Wita, yang dari sana. Ya. Kalau nggak salah kemarin ada yang dari Sulawesi sama yang dari Irian satu ya itu ya. Ya, tapi nggak tahu sampai sekarang masih nggak ya. Saya nggak tahu ini masih bertahan atau tidak ya. Karena di part yang ketiga di sini mungkin teman-teman sudah memahami berkaitan dengan pidana ya. Nanti untuk browsing dan lain sebagainya ada juga SIG dan juga yang lainnya nantinya. Tapi kita akan mungkin lebih fokus ke bagian start dan untuk yang kita juga akan ngecek juga nanti untuk SIG ya. Tapi kita akan lebih banyak nanti untuk melakukan sebuah monitoring dengan menggunakan Snort ya. Nah di Snort ini sebenarnya dia seperti hanya kayak IPS atau IDS yang ini misalkan kemarin masuk. Nah, tapi di sini nanti dia sudah tertanam di dalam seperti onion kita, jadi tinggal kita pakai saja seperti itu. Kalau nggak salah dulu sudah praktikum juga berkaitan dengan ini, sudah kita melakukan lab dengan itu ya. Nah, ya. Jadi kita bisa membuka terminal dulu ya di sini. Saya terlalu berat nih. Mohon maaf, ternyata lemot sekali ya di sini. Menggeser saja lambat sekali ini. Sebentar, saya tag-nya dulu yang bikin berat. Telkom juga. Saya buka tadi. Dan masih oh, bisa di apa namanya di troubleshoot sendiri ketika misalkan ada permasalahan. Oh nggak kayak, oh nggak bisa jalan nih. Nah itu silakan nanti bisa di oh putus-putus. Wah iya benar. Sekarang apakah masih putus-putus? Ya, saya lancar karena tadi memang dari RAM-nya kalau nggak salah ini berkaitan dengan RAM ya. Mohon informasinya lagi ya, suara saya udah lancar. Sudah? Oke. Yang lain juga sudah ya, saya harap juga yang lain juga sudah ya. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan ngecek ya di apa namanya ini di seperti ini di disk log-nya di menggunakan CD printnya. Kita akan masuk ke directory NSM. Oh, kenapa double saya? NSM Bro
lock, kemudian current, ya seperti ini. Agak sedikit berat nih, tempat saya masih agak sedikit berat. Jadi kalau misalkan suara saya putus mau diingatkan, mungkin masih sekitar 95 ke atas ini kayaknya. Apa? Sama saya ya, penggunaannya. Ya. Nah, ya. Jadi kita coba jalankan nanti dengan menggunakan snort. Ya. Nah, kita untuk yang pertama, snort lock-nya kita akan coba lihat ya di sini, di CD, NSM, kemudian sensor data di sini. Nah, kemudian kita akan coba LS, terminal R. Nanti sudah ada ya untuk snort-nya, file snort-nya sudah ada ya. File snort-nya sudah ada. Dan kemudian security kemudian ETH 0 seperti ini. Nah, kita tekankan enter. Nah, ini sudah muncul ya untuk apa namanya isiannya di sini. Total ada 28 sebenarnya. Dan kemudian kita untuk tadinya add snort data. Tapi kalau pas seperti itu udah berarti nantinya. Jadi seperti itu nantinya. Kalau snort minus satu, waktunya jadi habis nanti. Mungkin terbatas. Jadi ngomong slotnya terbatas seperti itu. Oh, ini nggak bisa dibuka. Oke, tidak apa-apa. Yang ini berarti snort minus satu udah selesai. Saya sudah berusaha ini bisa dibuka. Nah, oke, song. Ya. Oke, sekarang kita akan klik saja. Nah, kita coba pindah di Farlock NSM, foldernya NSM, Farlock NSM seperti ini. Kemudian kita ls. Nah, sudah adanya Farlock kan ini, sensor plain.log dan lain sebagainya. Nah, ada pull pop ya, mana pullnya? Pull pop, PPP, PQRS. Ada di oke. Ternyata belum ada ya di sini. Ya, kita yang ada di sini. Saya akan cek ini dulu ya. Oke. Oh, dari sini ya, ya seperti ini. Saya akan coba oke, sistem terminated. Oke. Ini isinya ini. Nah, tapi itu. Selanjutnya, untuk kan kita bisa nyari di slash log ya, seperti itu. Untuk hanya sebenarnya dari sini kita tinggal menggunakan seperti ini yang baru ya, ke satu level ya, satu level di atas kita. Kemudian kita akan gunakan semuanya. Kita ada di mana? Sudah ada. Oke, sudah ada. Jadi LA ya. Di mana Elasticsearch sudah ada. Nah, kalau pertanyaannya ini ya, kita diminta untuk Google dan lain sebagainya seperti ini, ya, mencari yang lainnya, silakan. Bisa di, ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya, jawab ya di sini ya.
Ini cuma log file preparation. Jadi kita untuk menyiapkan log filenya saja. Jadi log filenya tadi sudah kita punyai ya di situ untuk log filenya. Jadi kita ada itu saya ketik tambahan satu lagi ya. Kita lab satu lagi ya, karena sudah selesai. Ya, nanti bisa disampaikan ke saya ya sambil menunggu saya membuka untuk metaakat. Ini ops, ini ada konten. Saya masuk ke kodex. Belum, oh belum. Silakan teman-teman bisa. Nah, sekarang mungkin ke regular expression ya, ini regex ya ini sebenarnya. Kalau Linux sih sudah familiar mungkin ya. Tapi juga penting juga ini nanti bagi yang masih pemula, masih awal, kita juga harus mempraktikannya juga, mendemokannya juga untuk regex ini nantinya. Nah, ini, nah, nah, ini ketika saya itu buka macam-macam seperti ini, dia akan menjadikan lama ya. Saya download dulu biar silakan teman-teman bisa download ya untuk yang lab ini. Jadi seperti ini ya, regular expression tutorial. Nah, kita menggunakan CyberOps jadi agak agak lebih ringan nantinya seperti itu. Tetapi dari apa yang sebelumnya sudah kita pelajari tadi itu juga salah satunya kita juga sudah mencoba untuk apa menggunakan ya salah satu dari fungsi regex tadi itu. Kita diminta untuk masuk ke regex zone ya seperti ini. Ya, SSD dan lain sebagainya, SSD dan lain sebagainya seperti itu. Nah, nanti silakan bisa bisa diselesaikan ini ya. Jadi ada macam-macam di sini, ada dot ya, kemudian ada yang filtering dan lain. Tadi jelaskan sepintas ya, karena ini masih tutorial. Jadi untuk lab ini nanti teman-teman bisa mempelajarinya dan mengisi apa yang harus diisi yang ada di sini sesuai dengan yang teman-teman pelajari di situ. Nah, untuk ini mungkin tidak akan terlalu lama. Jadi ini masih masih teoritis ya sebenarnya. Materi-materi yang ada di sini nanti silahkan bisa dibuka dan kemudian dipelajari ya. Sebenarnya tadi sudah kita main juga di situ dengan menggunakan AWK tadi itu juga banyak nantinya regex ya di situ yang kita gunakan. Regular expression termasuk tadi ada apa namanya bracket, kemudian kita menggunakan slash, kemudian backslash dan sebagainya seperti itu maksudnya apa. Nah, itu ada di sini. Oke, yang ini mungkin tidak akan terlalu lama. Navigasinya Webex itu menyulitkan saya untuk mengeklik tombol yang ada di atas. Nah, kan muncul lagi dia. Nah, ini baru. Sebenarnya kalau waktu yang disediakan di jadwal itu sangat-sangat kurang ya ketika kita pengen melakukan lab semua. Jadi lab kita itu masih sangat banyak sekali. Jadi mohon nanti untuk setelah ini nanti bisa bisa dicoba secara mandiri ya seperti itu. Ah,
Nah, sekarang kita akan coba ini ekstrak ya, ekstrak dari picap ya. Nah, besok juga kalau nggak salah ada juga untuk yang model ekstrak seperti ini ya. Jadi silahkan dibuka untuk yang ekstrak ini dan kemudian saya akan save dulu berat. Bisa silang dulu. Jadi di ini ya, di lab 27 210. 27 210 seperti ini. Jadi kita akan mengekstrak form dari picap ya, seperti itu. Yang kita butuhkan adalah CyberOps Workstation. Silahkan dijalankan CyberOps Workstation-nya kembali. Ya, CyberOps Workstation-nya silahkan dijalankan. Image-nya silahkan dijalankan. Saya juga sedang menjalankan dan ternyata juga sedikit lebih berat. Oh enggak, ya, lebih cepat. Yang CyberOps Workstation ini kalau kita mau minimalkan dia RAM-nya bisa jalan di 1 GB. Jadi dia lebih cepat ya nantinya. Ketika kita memiliki RAM yang terbatas di laptop kita. Ya, tetapi kalau pengen yang cepat, Cyber Workstation-nya cepat ya silakan nanti dinaikkan ke 4 GB. Base memorinya bisa dimodifikasi ya. Ya, tadi kalau diturunkan itu sangat lambat nantinya seperti Onion-nya. Nah, ini karena saya menggunakan satu jadi agak lama sedikit ya di sini. Nah, sudah muncul CyberOps. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Ada yang belum ready, silahkan disampaikan kalau ada yang belum ready ya. Bisa disampaikan ke saya kalau ada yang belum ready. Sudah? Sudah semua kah? Ya. Oke, lanjut ya. Sudah, sip. Kemudian di sini berkaitan dengan CyberOps ini kita akan membuka terminal ada di bawah ya. Terminal. Kan saya buka dua, satu saja. Seperti ini. Nah, kita akan coba untuk menganalisa. Nah, besok modelnya seperti ini teman-teman semua. Jadi akan menganalisa dari traffic capture yang sudah disimpan. Jadi nggak live. Jadi teman-teman nanti akan ngedump, istilahnya ya, akan mendapatkan file dumpnya dan kemudian nanti akan dianalisis. Nah, ini saya akan tunjukkan untuk caranya ya seperti ini. Kemudian pcaps ya, pcaps ya seperti ini. Kemudian saya akan cek ls-l ya. Di situ sudah ada nimda download.pcap yang mungkin kemarin sudah kita coba juga kan kita download yang namanya malware di situ. Server-server yang ada virusnya, yang ada apa namanya istilahnya virus, ada malwarenya ya. Nah itu adanya di sini ya. WannaCry juga ada ya seperti ini. Nah kita akan coba ya di sini. Kita akan membuka dulu ya nimdanya ini dengan menggunakan perintah di sini Wireshark ya. Wireshark nimda. Kemudian kita kasihkan tombol N ya, agar nanti bisa jalan ini pasti bisa jalan di background prosesnya. Ya. Nah, ini dia sudah jalan. Jadi silahkan jalankan. Yang belum jalan perintahnya adalah ini. Wireshark nimda download picap. Nah, ada N-nya seperti ini. Jadi sebenarnya untuk ujian skill assessment-nya itu sudah ada sudah perintah-perintahnya itu sudah ada semua. Jadi kita tinggal tinggal bisa menjalankan. Tetapi kalau misalkan kita nyari-nyari di hari hanya kan susah nantinya ya. Nah, ini untuk membiasakan sebenarnya untuk live session itu membiasakan ya. Nah, oke. Ini ya sudah jalan seperti ini ya. Nah, kita akan coba ambil nomor 4. Nomor 4. Silahkan diklik nomor 4 ya. Nomor 4 di sini kita memiliki Hypertext Transfer Protocol ya di sini. Nah, seperti halnya kemarin, untuk teman-teman untuk bisa membaca ini kode-kode dan lain sebagainya seperti ini kan ditranslasikan ya. Kalau tidak salah sudah saya demokan juga di sini ya. Kita konversi dari angka heksa ini menjadi sebuah angka-angka desimal ya dengan menggunakan BCD, binary code desimal, sehingga kita bisa menerjemahkan apa maksud data-data yang sudah tercapture ini ya.
Kalau attacker tuh mereka juga menggunakan metode seperti ini untuk bisa membaca. Kalau di jaringan itu kan kita nggak tahu ya, apakah memang benar-benar itu tuh sudah di-encrypt atau tidak. Nah, kita salah satunya bisa menggunakan metode seperti ini. Kalau kita terjemahkan, itu nanti tidak membentuk sebuah tulisan-tulisan yang memang benar-benar apa namanya bisa kita baca, berarti sudah di-encrypt ya, seperti itu nantinya. Kalau misalkan nanti terbaca, nanti contohnya misalkan nanti di bagian ini, ya saya bisa melihat di situ destination MAC address yang saya blok yang ada di atas ini, dia disimbolkan sebagai 16 4C 379E EB50, berarti itu adalah MAC address dari sisi destination. Kemudian di sini kita juga memiliki, ini dia menggunakan MAC address sekian. Kemudian, nah dari sini kita bisa menerjemahkan bahwa dia menggunakan kalau ada 0x0800 berarti dia menggunakan IP versi 4. Seperti itu. Kalau versi 6 nanti beda lagi. Nah, ketika kita menerjemahkan seperti ini, kita bisa membayangkan, oh pakai data ini berasal dari. Ya, mohon maaf ya, tempat saya mati listrik tadi. Ya.
Sekarang suara saya bisa dengar ya? Terdengar. Tes. Saya mati listrik. Kasih dulu untuk WiFi-nya sudah bisa lagi. Sebentar ya, sebentar, sebentar. Sudah bisa? Sekarang sudah clear? Sudah jelas ya? Mohon informasinya juga untuk ini. Sudah ya, clear, sip. Ya, kita lanjutkan lagi, saya share lagi kalau begitu. Tiba-tiba listrik mati. Jadi mohon maaf tadi listrik tempat saya mati. Oke, aman ya, aman, aman, aman. Nih, tanda-tanda sudah diminta untuk buka puasa, aman ya. Seperti ini. Mana ini? Sudah ke-share atau belum ini? Kok nggak jalan-jalan ini share-nya back-back? Wah, back-backnya bermasalah ini, jangan-jangan. Sebentar. Ini saya lempar dulu, saya keluar dulu dari back, saya masuk lagi ya. Ini saya lempar dulu untuk hostnya ke Mas siapa ini? Mas Ahmad Ridho ya. Saya saya jadikan host dulu ya. Saya keluar sebentar. Setelah itu saya login lagi. Oke, saya mulai lagi ya. Semoga share screen-nya jalan. Ya, sudah jalan. Memang suka seperti ini kalau kalau hostnya tiba-tiba menghilang ya. Jadi saya join kembali itu bermasalah ya, seperti itu. Silahkan nanti bisa disampaikan di kolom chat ya ketika saya mengalami permasalahan kembali ya, seperti itu. Ya, harapan saya sudah nggak ada masalah lagi untuk ini. Ah, kita balik ke sini. Tadi berkaitan dengan ini. Tadi sampai mana mati listrik tadi ya? Mati listrik ya mungkin sampai ini ya IP. Ya, ini cara pembacaannya tadi seperti ini. Nah, ketika kita cek ya di sini di yang ke terakhir ini, nah kita mendapatkan bahwa ini adalah traffic HTTP. Ya, di sini kita mengakses yang namanya Nimda. Ya, ini adalah sebuah malware ya teman-teman semua. Ini malware. Kemarin kan kita sudah mengetahuinya juga kan. Dan kemudian ini dia menggunakan alamatnya adalah sekian 209.165.202.133 ya, seperti itu. Sebenarnya kalau mau kita cek ya, kita cek itu sebenarnya ada di IP ini. Itu destinasinya berapa? Itu sudah ada di sini. 209.165.202.133 seperti itu. Dan kemudian nah, kita akan coba ya di sini ya, di WhatsApp ini ya. Jadi kita klik kanan ya, dan kemudian kita follow ya, seperti itu. Kita coba klik kanan, kemudian kita follow seperti ini ya. Klik kanan kita follow seperti ini. Kemudian kita klik ya di sini di TCP statistik dulu. Nah, ini kita bisa menganalisis. Nah, di sini ada informasi-informasi yang berkaitan dengan malware tersebut. Kemudian kita bisa melihat di situ ada warna merah, ya. Di situ ada warna merah. Nah, silahkan bisa dijawab. Ya, pertanyaan-pertanyaannya silahkan bisa dijawab. Ya, di situ. Nah, silahkan bisa dibuka dulu halaman 4. Halaman 4. Silahkan bisa seragam, bisa membuka halaman 4 dulu, ya. Kita akan coba bahas pertanyaannya apa di situ. Ya, kita akan coba bahas pertanyaannya apa. Oh, belum saya share ya. Halaman 4 ini dia, halaman 4 di sini. Jadi fokusnya adalah fokus ya pertanyaan. Jadi besok jangan jangan terlalu fokus nge-lab. Waktunya habis nanti kalau seperti itu ya. Kalau kalau tiba-tiba fokusnya fokus fokus nge-lab. Ya, seperti itu.
Oke, yang pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya, apa sajakah simbol-simbol yang ditampilkan di dalam TCP string itu? Simbol-simbolnya, macam-macam kan simbol-simbolnya. Nah, bisa di-explain nggak maksudnya apa di situ? Nah, mungkin kita bisa bisa bahas dulu ya dari satu ya, seperti halnya yang tadi sudah kita apa namanya? Jadi kalau bisa setiap kali ya, ini berkaitan dengan simbol-simbol ya, seperti ya, buat apa namanya? Connection business di dalam bisa baca simbol ada aslinya karena di itu ada pasien dia menjadi sebuah banner file dengan menggunakan yang juga ini saya oh seperti ini saya disconnect dulu audionya saya masuk lagi. Oke, kalau sekarang apakah sudah lancar suara saya? Ya, apakah saya bisa lancar? Mohon informasinya. Oh, nggak putus-putus. Waduh, nggak clear, nggak kayak tadi ya, nggak clear ya. Padahal juga nggak ada masalah juga ini. Kenapa Bebek tidak bersahabat dengan saya? Sebentar saya disconnect dulu untuk audionya ya. Kemudian saya oke, kalau sekarang apakah sudah jelas suara saya? Mohon informasinya. Kalau enggak background noise-nya saya hilangkan ini tempat saya. Jelas ya? Oke, sudah jelas ya? Sip. Sudah jelas ya? Ya. Oke, mantap. Kita lanjut. Ini dia. Oke, mungkin agak berisik. Saya karena sekarang sudah sudah suara saya. Mungkin agak berisik. Eh, Suara saya jelas. Bisa masih. Oke, masih ya. Saya disconnect dulu kalau begitu. Oke, oke. Ya, sekarang coba apakah sudah jelas suara saya? Jelas ya? Ya. Oke, terima kasih jelas. Ini kayaknya oh, ada apa ini? Saya kalau saya putus-putus, wah, berarti minta minta diakhiri ini share share screen putus-putus.
Sekarang jelas ya? Iya, seharusnya video tambah voice bandwidth-nya memang memang kecil. Iya, betul. Oh, memang kecil harusnya. Dan seharusnya tidak ada masalah. Tapi saya itu kenapa kok sering sering tidak bermasalah sama ini ya, bermasalah sering sering tidak bersahabat dengan Webex saya itu. Oke. Sekarang coba ya saya share sekali lagi ya. Harusnya nggak masalah seperti ini. Oke, suara saya jelas nggak sekarang? Mohon informasinya ya. Jelas ya? Ya, semoga jelas. Kalau misalkan nanti putus lagi, saya mohon diinformasikan kembali ya. Nah, saya akan selesaikan dulu bahas bahas soal yang sekarang ya. Jelas ya? Jelas sekarang ya? Sip. Terima kasih. Nah, ini tadi berkaitan dengan apa tadi ya? Simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini ya kontennya seperti ini, simbol-simbol seperti ini. Jadi kalau kita cek ya di CyberOps Workstation ini ya bisa kita lihat ya untuk simbol-simbol ini nantinya. Dan kemudian kita nanti harus sebenarnya harus menebak ini angkanya angka berapa. Kalau misalkan teman-teman mau mau agak sedikit ribet itu tadi dengan menggunakan tadi konversi ya dari desimal sorry dari heksadesimal menjadi bentuk desimal. Nah, caranya bagaimana? BCD kan, di binary code desimal kan, ya seperti itu. Sehingga kita bisa mengencode, bisa mendekode istilahnya ya, mendekode. Kalau encode itu kan membuat bentuk menjadi seperti ini ya. Kita bisa mendekode dalam bentuk yang bisa kita baca, seperti itu. Ya. Jadi dari sisi sebenarnya kalau dari sisi MITM man in the middle itu nggak akan bisa untuk membacanya kecuali tadi dengan menggunakan teknik-teknik itu. Kemudian nah, di sini ada beberapa yang readable ya, yang bisa kita baca di antara simbol-simbol yang bertebaran yang ada di sini. Mungkin ada reach dan lain sebagainya seperti ini. Nah, itu bisa kita baca. Nah, kita membutuhkan skill khusus yang tadi yang saya sebutkan tadi. Harus mentranslasikan dari ini, dari sini ya. Nah, ini yang ada di sini itu menjadi bentuk desimal yang nantinya itu menandakan itu adalah informasi-informasi yang ada di sini. Ya, contoh misalkan ini, contoh misalkan source, ini source port-nya, ya kita bisa melihat detailnya untuk versionnya, versi 4, kemudian di sini kita bisa melihat nanti untuk apa namanya file-file yang lainnya juga ya. Nah, ini ada banyak yang nantinya teman-teman bisa gunakan. Nah, saya perbesar dulu biar saya bisa scroll ke bawah. Nah, ini untuk source IP address, destination IP address itu kan semuanya hexa, ya, semuanya hexa seperti ini. Jadi kita bisa ubah dia dalam bentuk bentuk desimal, ya, seperti itu. Itu kalau mau mau membacanya seperti itu, ya. Kalau teknik cara membacanya seperti itu. Ini saya balikkan lagi ke tempat tadi. Mana ya tadi nimda saya. Nah, ini dia. Ke sini. Ya, kita balik ke sini lagi. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat ya di sini ya. Perintah-perintahnya ada yang simbol-simbolnya ini ada yang menarik atau tidak, kan seperti itu. Jadi sangat banyak sekali kalau kita cek di kontennya itu, ya. Ya seperti ini. Nah, kita diminta pertanyaan yang selanjutnya kalau teman-teman perhatikan di halaman yang keempat akhir, ya ini. Ini adalah challenge question ya, pertanyaan tantangan. Kalau ada yang bisa menjawab nanti bisa apa namanya mendapatkan poin nilai ya seperti itu. Nah, kita diminta untuk mengecek ya di dalam sebuah file ini ada apakah nanti teman-teman bisa menceritakan ada nggak di situ file yang bisa di-execute ya. Sebenarnya nggak usah kita lihat pun bisa kalau kita teliti melihat di sini ya ada .exe-nya. Nah, berarti ada executable file. Kalau .exe itu biasanya di Microsoft Windows ya. Nah, itu berarti sudah ada ya. Daripada kita apa istilahnya itu lihat satu persatu ini creating juga nanti sahurnya sudah lewat nanti kalau kita lihat. Nah, ini sudah muncul di Windows komen. Ada di paling bawah. Ya, kalau kita tadi scroll satu-satu kelamaan ya seperti ini. Ya, jadi ini caranya tadi. Kalau misalkan kita sebenarnya dari PDF ini nanti kalau misalkan teman-teman itu jeli dari soal-soal yang diujikan itu seandainya kita itu bingung bagaimana cara mempraktekannya, bagaimana cara membuktikannya, itu nanti dijawab dari soal pun itu sudah bisa seperti itu. Ya, ini juga sudah ada kata kuncinya, ya. Nah, ini sudah ada kata kuncinya di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa mengekstrak ya download file dari pcap-nya ya di sini dengan menggunakan export object nantinya HTTP seperti ini kita akan coba praktekkan ya dan kemudian kita akan coba
analisis nantinya ya, seperti itu. Kita akan coba dulu untuk mengekspornya ya, sesuai dengan, ini, tab-nya. Ya, saya close dulu, kemudian saya ke sini, dan kemudian saya masih ke yang keempat tadi ya. Nah, ini dia. Dan kemudian saya akan jalankan di situ adalah, eee, perintahnya file export object ya. File di sini adalah export object ya. File export object saya pilih yang HTTP ya, seperti ini. Jadi khusus yang HTTP yang saya akan ekspor. Dan kemudian di sini kita coba untuk, save ya di sini. Jadi kita akan save ya. Setelah itu kita nanti akan coba cari di apa namanya, folder home-nya ya. Nah, di sini kan save file di bagian home. Nah, di sini di analis, kemudian kita taruh di sini. Sudah ada belum tadi file saya? Sebentar, saya klik, saya save. Nah, baru muncul kan. Di home, di analis saja di sini ya. Jadi kita akan cek nanti di sini ya. Kita save object as, ini save ya, sorry, bukan ini, cancel dulu. Duh, nge-hang ya, nge-hang sebentar, nge-hang. Kita tunggu dulu nge-hang, punya saya nge-hang, ya. Oke, name-nya, wah name-nya ke replace punya saya ya. Sebentar, saya ubah dulu. Wah ini lemot, terlalu lemot punya saya. Ya intinya silahkan di-save dulu ya. Ini mohon maaf, tempat saya terlalu lemot ini. Saya cancel nggak bisa. Wah digeser juga nggak bisa, nge-hang sepertinya punya saya. Ya, ya saya akan coba jelaskan saja sambil menunggu ini hangnya selesai. Jadi nanti kita akan nge-save ya dengan nama ini tadi sudah ya di situ. Kemudian silahkan nanti buka di cd/home/analyst, kemudian ls-l ya, dan kemudian nanti silahkan bisa dicari ini yang tadi sudah barusan di save ya dengan menggunakan tadi tombol save tadi itu. Dan kemudian, nah di file ini ya kita akan menggunakan perintah file untuk melihat file type-nya. Nah, kita bisa melihat di sini dengan menggunakan perintah file type-nya ini, dia adalah executable file. Jadi untuk MS Windows, ini sudah ada informasinya berkaitan dengan file tersebut, ya. Dan kemudian silahkan dijawab, ya, di situ. Pertanyaan yang terakhir yang bagian G ini. Jadi itu adalah pertanyaan terakhir yang akan kita bahas di sore hari ini. Jadi dalam proses analisis malware-nya ini ya, dalam proses analisis malware-nya ini, nah, kemungkinan apa pada langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang security analyst. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan untuk mengeksplorasi ya, ya. Kemungkinan apa yang dilakukan? Ya, bisa nanti kita akan masukkan dia ke sandbox untuk kita analisis lebih lebih lanjut ya, seperti itu. Walaupun di Security Onion itu ada sebuah sandbox juga. Ataukah nanti kita akan mengecek dia menggunakan alamat IP berapa dan kita masukkan ke dalam sebuah rule yang ada di IPS atau di IDS juga bisa seperti itu. Atau di akses control list-nya itu juga bisa. Agar apa? File yang berasal dari alamat IP tersebut terblok. Nah, itu silahkan nanti bisa dijelaskan di sini ya, teman-teman semua. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk, hari ini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan ya. Silahkan kalau misalkan nanti ada pertanyaan, sebelum kita akhiri untuk, foto bersama. Saya coba untuk stop dulu, ya. Jadi seperti itu tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk jawab pertanyaan dan lain sebagainya, mohon orientasinya adalah orientasi ke soal, jangan orientasinya ke lab, ya seperti itu. Jadi soal yang diminta apa? Sambil ini coba saya matikan dulu. Sepertinya saya terlalu berat untuk menjalankan ini ya. Masih tetap nge-hang, ternyata tempat saya masih tetap nge-hang. Oke lah. Nah,
Ada pertanyaan? Kalau ada saya persilahkan ya sebelum saya tutup, sebelum ditutup dengan foto bersama. Ya. Ya kalau sekarang putus-putus nggak sekarang? Ya. Masih masih. Oh, ada yang bilang clear, ada yang putus-putus. Oke, yang terakhir ini kita foto bersama saja sebelum saya tutup ya. Oke, silahkan aktifkan untuk kameranya. Saya sambil buka Discord. Iya, pas video mati lancar, video nyala kok. Wah, jadi masalah ini berarti ya. Ini sesi terakhir bisa on cam semua ya. Ya, kalau nggak ada ya ya udah ini aja dulu. Ya oke lah, nggak apa-apa. Oke, saya ambil satu, dua, tiga. Ya, kameranya bisa dinonaktifkan, sudah ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya selama ini dan kerjasama selama ini. Saya harap semuanya nanti bisa lulus semua ya untuk ujiannya dan semuanya bisa mendapatkan sertifikat dan kemudian nanti bisa dipergunakan untuk apa namanya eh, naik pangkat di pekerjaan itu kan juga ada dan kemudian nanti juga bisa untuk kenaikan jenjang karir yang lebih baik lagi ya seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu kembali di course-course yang lain ya, yang nantinya mungkin bisa di DevNet kalau teman-teman kalau mau lanjut tingkat yaitu di DevNet nantinya seperti itu. Kalau di CCNA kan seharusnya nih levelnya kan udah di atasnya CCNA. Oke, gitu dulu dan
Saya ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya, apalagi berkaitan dengan masalah koneksi dan lain sebagainya seperti ini yang saya juga susah untuk bisa misalkan melakukan troubleshoot ya, seperti itu. Oke, gitu saja. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Selamat, melaksanakan aktivitas bagi yang mau melaksanakan aktivitas lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.